Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur Tuhan mendengar doa kita dan menerima permohonan kita. Dia mengabulkan keinginan kita untuk dapat beristirahat semalam. Saya mengajak kita untuk merenungkan 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Saudaraku, jika kita mempunyai kekayaan, tentu kita ingin anak-anak kita mewarisinya. Kita berharap mereka bisa mengelola dengan benar, sehingga harta warisan itu bertambah-tambah. Safat adalah seorang hartawan. Ternaknya banyak, tanahnya luas. Melihat perangai anaknya bernama Elisa, tentu ia berbesar hati. Kelak hartanya yang berlimpah akan berada di tangan pewaris yang tepat. Mengapa? Sebab Elisa seorang pekerja keras dan penuh ketaatan pada orang tua. Elisa bukan tipe pemuda kaya yang merongrong dan menghabiskan harta orang tuanya. Godaan terbesar punya orang tua kaya adalah bersikap puas diri, lalu menghambur-hamburkan harta tersebut, berleha-leha, dan kerjanya cuma bermalas-malasan, enggan bekerja, dan tidak produktif. Terutama orang muda yang berprinsip, buat apa kerja keras? Kekayaan orang tua tidak akan habis sampai beberapa generasi. Safat sebagai orang tua tentu sangat beruntung. Punya anak dengan watak rajin dan tidak suka poya-poya. Ternyata saudaraku, rencana Tuhan selain indah, juga melihat kepentingan orang banyak mendapat perhatiannya. Elisa, pemuda rajin dan berani berpeluh meski anak orang kaya, suatu saat bertemu Elia. Dan perjumpaan itu memutar 180 derajat seluruh perjalanan hidupnya. Elia menawari Elisa bekerja bagi Tuhan sebagai seorang nabi, menggantikannya kelak. Saudaraku, tawaran Nabi Elia bukan ajakan ringan. Menjadi seorang nabi berarti seluruh konsentrasi hidupnya buat Tuhan. Berani menegur umat yang salah, bersedia membimbing umat yang bandel, bahkan nyawanya bisa terancam, seperti pengalaman Nabi Elia. Dan ada satu lagi yang tidak ringan, yaitu hidup dalam kesederhanaan. Dunia materialistik harus ditinggalkan.
ini susah. Karena Elisa punya orang tua yang kaya, yang warisannya bisa jatuh kepadanya. Ternyata Elisa bukan menomorsatukan kekayaan sebagai tujuan atau orientasi kehidupan. Ia rela hidup tanpa gelimang harta yang ada di keluarganya. Saudaraku, Elisa pamit ke orang tuanya. Ia mohon restu menjalani hidup di jalan Tuhan. Ia berfokus hidupnya buat Tuhan dan siap hidup dengan segala kekurangannya. Di sini kita melihat Nabi Elia merekrut sosok tepat yang kelak menggantikannya sebagai seorang nabi. Dia memilih seorang yang sudah selesai dengan hal duniawi. Hal ini sungguh berbeda dengan gejala pemimpin agama yang justru berlomba mencari dan menimbun harta duniawi. Elisa sudah selesai dengan urusan harta duniawi. Dia fokus pada pekerjaan buat Tuhan. Manakala seorang hamba Tuhan belum selesai dengan orientasi duniawinya, kasihan umatnya, saudaraku. Karena yang dilihat hamba itu atas umatnya bukan hatinya, tapi melihat kantungnya. Akhirnya, yang kaya didekati dan yang miskin dijauhi. Firman ini merupakan kritik kepada mereka, termasuk saya, bahwa memenuhi panggilan Allah berarti berkonsentrasi melihat jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Sosok yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Bukan lebih tergoda harta milik umatnya. Hamba Allah hendaknya berkaca pada Elisa, sehingga di kepalanya dan di benaknya roh pengabdian, bukan roh mata duitan. Saudaraku, kita bersyukur betapa banyaknya pelayan non-pendeta di gereja-gereja bekerja berani berpeluh dan tanpa pamrih. Mereka yang dalam kesibukannya menyisihkan waktu, tenaga, pikiran, dan komitmen melayani Tuhan. Bahkan harus nombokin dengan dana pribadi. Menurut saya, mereka adalah Elisa zaman kini. Bersedia melayani tanpa tuntutan mendapatkan hal yang material. Mereka berani berpeluh, bekerja tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih material. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya dalam diri kami, Tuhan tanamkan roh pengabdian seperti Elisa yang mendedikasikan hidupnya untuk Engkau dan melayani umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.